Alangkah besarnya ancaman membawakan hadis palsu. Bukan dia yang memalsu, kita membawakannya. Bukan untuk diberi penjelasan bahwa hadis ini palsu, itu perbuatan mulia, tapi dibawakan dengan kejahilannya. Dia dimasukkan oleh Nabi SAW kepada salah satu dari para pemalsu itu, atau salah satu dari dua orang pemalsu, pembohong yang membuatnya, dan dia yang menyebarkannya. Dia turut menyebarkan kebohongan itu. Kan ada sabda Rasulullah SAW, "Kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a." Cukup seorang itu dianggap berbohong kalau dia menceritakan segala sesuatu yang dia dengar. Karena yang didengar oleh kita ada berita yang benar, ada berita yang bohong. Kalau kita ceritakan semuanya, maka kita akan terjerumus dan masuk ke dalam kebohongan. Karena itu berita cerita harus disaring. Mana yang benar saja yang boleh kita ceritakan, yang bohong tidak boleh kita ceritakan kecuali untuk menjelaskan kepalsuan dan kebohongannya. Ancaman yang sangat mengerikan. Berapa banyak dari para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka. Padahal Nabi SAW telah memasukkan ke dalam pembohong, ke dalam orang yang berdusta, turut berdusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang yang membawakan hadis ikhtilaf ummati rahmah, apalagi kalau sampai membelanya. Hadis yang didustakan, dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana orang-orang yang membawakan hadis-hadis palsu tentang cincin batu akik, tuh akik, batu akik, ya. Dibuatlah hadis-hadis palsu tentang cincin akik, bahwa batu akik itu barokah dan lain-lain. Walhasil ratusan ribuan jumlah, dan sebagian itu beredar di negeri kita, kerap dibawakan, bukan untuk dijelaskan kepalsuannya, tapi untuk berdalil, untuk berhujjah dengan hadis palsu. Maka orang itu dicap sebagai pembohong, padahal dia ustaz, padahal dia dai, padahal dia seorang tokoh. Tapi menurut Nabi SAW dia pembohong. Kan jelas hadisnya. Man haddatha anni bihadithin yura wa fil lafdhin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin, atau fahuwa ahadul kadhibain. Walaupun dia ustaz, walaupun dia dai, walaupun dia sangat aktif dalam dakwah, bersemangat membela Islam, tapi keluar dari lisannya hadis-hadis palsu atas nama Nabi SAW, maka dia adalah pendusta atau pembohong.
Kemudian yang ketiga atau masalah yang keempat ya, di kitab saya ini, yang ketiga dari pembahasan kita, berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjelasan tentang beberapa kesalahan di dalam meriwayatkan hadis. Kemudian penjelasan tentang hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif untuk fadailul a'mal, keutamaan amal, targhib dan tarhib dan lain-lain. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa kasratal hadits anni." Awaslah, hati-hatilah kamu dari banyak-banyak menceritakan hadis dariku. Nabi SAW mengajarkan kehati-hatian di dalam membawakan hadis dari beliau. Jangan sampai terjadi kesalahan. Bukan tidak boleh meriwayatkan hadis-hadis yang banyak, tidak. Intinya hati-hati, hati-hati. Nanti kamu serampangan dalam membawakan hadis. Kenapa? Faman qala alayya falyakul haqqan aw sidqan, kata Nabi SAW. Barang siapa yang mengatakan atas namaku, jadi menyandarkan sesuatu atas namaku, maka hendaklah dia mengatakan yang hak atau yang benar. Wa man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena barang siapa yang mengada-adakan omongan, perkataan yang tidak pernah, yakni atas namaku, yang tidak pernah aku ucapkan, maka dipersilahkan dia untuk menempati tempat tinggalnya di neraka. Juga ancaman yang sangat mengerikan, dan ini diulang-ulang terus oleh Rasulullah SAW. Iyyakum wa kasratal hadits anni. Awas, hati-hati meriwayatkan hadis-hadis yang banyak dariku. Salah-salah kamu berdusta atas namaku, menyandarkan sesuatu atas namaku yang tidak pernah aku katakan, maka risikonya adalah an-nar,